Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1 yang berbahagia, jumpa lagi dengan Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar tema 4, keluargaku. Subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran ketiga. Anak-anak semuanya, Bu Guru mau bertanya ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, tentunya semuanya sehat, selalu ceria dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar yang pertama, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Yang kedua, membandingkan berat benda di rumah. Yang ketiga, cara menjaga kebersihan rumah. Baik anak-anak, kita awali yang pertama ya, membaca teks bergambar. Anak-anak, sebelum membaca teks bergambar, perhatikan gambar dan keterangan di bawahnya seperti yang ada pada kotak berikut ini ya. Kalau misalnya ada gambarnya Dayu, berarti nanti kita menyebut kata Dayu. Kalau ada gambarnya ibu dan ayah Dayu, berarti kita menyebut kata ibu dan ayah Dayu. Kalau ada gambar rumah, kita sebut kata rumah. Ada tangan seperti itu, kita sebut berterima kasih, puji. Ada gambar rumput, kita sebut kata rumput. Dan ada gambar bunga, kita sebut kata bunga. Anak-anak siap ya? Kita coba sekarang. Yuk membaca, kita coba bareng-bareng. Ya, anak-anak masih ingat dengan gambar-gambar yang tadi ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama siapa anak? Ibu dan ayah Dayu. Pinter. Kalimat kedua, di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Nah, anak-anak, silakan anak-anak mencoba sendiri ya, tanpa bantuan ayah atau tanpa bantuan ibu. Silakan mengulang seperti yang Bu Guru kasih contoh tadi. Ya, anak-anak ya. Tentu anak-anak sangat pintar sekali. Tentu saja, hanya butuh sebentar saja. Kita lanjutkan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Dayu dan orang tuanya pada hari Minggu? Masih ingat ya anak-anak jawabannya? Membersihkan kebun. Kemudian, apa yang diucapkan ibu dan ayah setelah dibantu Dayu? Tentu mengucapkan kata terima kasih ya. Kemudian yang nomor 3, mengapa Dayu dipuji sebagai anak yang rajin? Nah, karena Dayu rajin membantu orang tuanya. Bagaimana perasaan Dayu setelah dipuji? Sangat senang ya.
Nah, demikian anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Pernahkah kamu membantu orang tuamu? Bagaimana kamu membantu mereka? Nah, anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh ya. Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu, Siti mengepel. Tidak lupa Siti juga membuang sampah ke tempatnya. Apakah anak-anak pernah melakukan seperti yang dilakukan Siti? Wah, hebat ya, anak-anak sudah melakukannya setiap hari. Nah, anak-anak, ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Nanti yang paling berat kita kasih tanda centang. Siap ya anak-anak ya. Membandingkan benda dan beri tanda centang pada benda yang lebih berat. Nah, anak-anak, sekarang kita mencoba membandingkan barang-barang yang ada di rumah Siti, yaitu sepatu dan sandal. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak perhatikan, itu ada timbangan. Ya, satuan yang tidak baku dengan memakai raja seperti itu. Apabila posisinya seimbang, berarti beratnya sama. Tetapi apabila gambar itu satunya turun, satunya naik, berarti yang turun itu yang berat. Benda yang naik itu berarti benda yang ringan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar 1. Yang turun yang sepatu ya. Berarti sepatu itu lebih berat. Coba kita lihat gambar berikutnya. Ember, pel, dan sapu. Kita bandingkan. Coba anak-anak diamati gambarnya. Itu gambar yang naik yang mana, gambar yang turun yang mana. Sekali lagi, yang turun berarti yang berat ya anak-anak ya. Apa jawabannya? Bagus sekali, berarti yang berat adalah ember dan pel ya. Kita coba lagi gambar yang berikutnya, membandingkan bantal dan guling. Coba anak-anak diamati sekali lagi antara bantal dan guling. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi? Yang turun atau rendah itu berarti berat, yang tinggi atau naik itu berarti ringan. Berarti jawabannya yang mana anak-anak? Pintar sekali, jawabannya bantal ya. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Ember dengan sulak ijuk. Silakan diamati. Yang rendah yang mana, yang tinggi yang mana? Iya, tepat sekali. Yang rendah adalah 2 ember. Berarti 2 ember lebih berat dari sulak ijuk. Nah, anak-anak, sekarang kita coba membandingkan 4 gambar yang tadi sekaligus. Ya. Perhatikan gambar pertama sampai dengan gambar yang terakhir. Coba anak-anak yang pertama ya, ember sama sulak ijuk. Mana yang lebih berat? Yang turun berarti berat ya. Berarti yang berat ember ya. Sekarang ember yang berat tadi kita bandingkan dengan bantal. Ternyata ember dan bantal lebih berat bantal. Nah, berarti ember ringan, bantalnya lebih berat. Gambar ketiga, bantal yang berat tadi kita bandingkan dengan sepatu. Ternyata sepatu yang lebih berat, bantalnya lebih ringan dari sepatu. Sekarang gambar 4. Gambar 4 itu adalah sepatu yang berat tadi kita bandingkan dengan ember dan pel. Ternyata
dilihat di situ ember dan pel lebih berat. Jadi anak-anak, sekarang kita mencoba membuat kesimpulan. Menurutmu manakah benda yang paling berat di antara 4 gambar tadi, urutan mulai gambar 1, 2, 3, 4? Tepat sekali, ember dan pel ya, itu yang paling berat di antara benda-benda tadi. Kemudian menurutmu manakah yang paling ringan? Tentu yang gambar pertama kita lihat ya. Sulak ijuk itu yang paling tinggi tadi, berarti yang paling ringan. Nah, sekarang anak-anak susunlah berat dari yang paling ringan ke yang paling berat. Berarti kita mulai dari gambar 1. Tadi yang paling ringan sulak ijuk ya. Kemudian ember. Setelah ember tadi ada bantal. Setelah bantal ada sepatu. Dan terakhir ember pel. Itu anak-anak ya jawabannya. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan cara menjaga kebersihan rumah. Salah satu cara menjaga kebersihan rumah adalah tidak membiarkan sampah berserakan. Seperti yang ada pada rumahnya Udin. Nah itu kelihatan bersih sekali, tidak ada sampah satupun ya anak-anak ya. Nah sekarang menjaga kebersihan juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Coba perhatikan, ini ada sepatu olahraga, kita pakai untuk olahraga. Ada sandal untuk bermain dan ada sepatu sekolah untuk pergi ke sekolah. Nah anak-anak, sekarang tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tuanya. Tadi Siti sudah pintar sekali ya, menyapu, mengepel, membuang sampah. Nah sekarang anak-anak coba bertanya kepada temanmu atau tetanggamu ya, yang suka bermain dengan kamu, kegiatan apa yang sudah mereka lakukan dalam membantu orang tua. Nah, kemudian tulis di sini ya, kemudian kerjakan di rumah bersama orang tua. Nah, anak-anak, sekarang kita coba mengamati gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Udin bersama keluarga pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Nah, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Kamu harus memilih alas kaki yang benar sesuai keperluan ya anak-anak ya. Coba perhatikan, memasangkan alas kaki yang sesuai dengan kegiatannya. Nah, ini anak-anak. Coba gambar yang pertama sampai gambar keempat kita amati. Itu semuanya kegiatannya berbeda-beda. Tentu saja alas kakinya juga menyesuaikan dengan kegiatan. Kita mulai dengan yang pertama. Bermain layang-layang. Itu alas kakinya pakai yang mana? Ya, tepat sekali pakai sandal ya. Kemudian gambar kedua, bermain sepak bola. Kira-kira yang mana anak-anak? Gambar yang tepat ya harus sepatu olahraga ya. Yang ketiga, berangkat ke sekolah. Maka sepatunya harus sepatu untuk berangkat ke sekolah. Nah, dan yang keempat, berenang. Tentu harus sepatu renang. Nah, anak-anak, ternyata sudah selesai kita belajar untuk pembelajaran ketiga ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih, tolong menolong, berterima kasih, kemudian latihan menimbang benda-benda yang lain di rumah ya. Mungkin anak-anak bisa menggunakan hanger atau untuk gantungan baju itu ya. Ingat, yang rendah itu berarti lebih berat daripada yang lebih tinggi. Tetap rajin belajar, beribadah, dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.